Halo guys, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan kami kelompok 6 di channel DIM TK Vlog. Kenalkan kami kelompok 6 yang beranggotakan Haryo Bagus, Jody Caster, Dina Saida Alfiwarda, Diana Nur Oktavia, dan Rahmatika Putri. Oke, di dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai tugas kelompok 4 dalam mata kuliah Data dan Information Management, di mana kami mengerjakan tugas dengan judul 3.0 dengan mengerjakan link nomor C. Tugas ini adalah migrasi aplikasi tata kelola kinerja teknologi informasi menggunakan IT Balance Scorecard, di mana dalam pembuatan aplikasi ini kami menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman, lalu untuk framework kami menggunakan Codeignator. Kenapa di sini kami menggunakan Codeignator? Oke, mungkin kami izinkan cerita sedikit. Codeignator ini adalah sebuah framework PHP ringan yang biasa digunakan secara gratis dan juga bersifat open source. Framework PHP ini cukup efektif untuk mengembangkan website ataupun aplikasi dengan mudah. Lalu, apa sih alasan kami menggunakan Codeignator ini? Pertama, mudah dipelajari. Kedua, konfigurasi yang sederhana. Ketiga, yang paling terpenting adalah arsitektur yang rapi. Kenapa kami bilang arsitektur yang rapi? Karena aturan code pada Codeignator ini sangat rapi dan terstruktur. Itu karena Codeignator menggunakan konsep MVC, Model, View, and Controller, untuk arsitekturnya. Jadi MVC itu apa sih? Model. Model adalah bagian yang bertanggung jawab untuk mengelola database. View adalah bagian yang bertugas untuk menangani tampilan website untuk pengguna. Dan controller adalah bagian yang bertugas untuk mengatur alur proses pada website. Bagian inilah yang menghubungkan antara view dan model itu. Dan yang terakhir adalah mudah diintegrasikan. Lalu kami menggunakan XMPP sebagai web server open source yang berjalan pada sistem operasi cross-platform Windows, Linux, ataupun Mac OS. XMPP ini dipakai untuk membuat web server lokal yang ada di komputer kita. Dan terakhir, kami menggunakan Visual Studio sebagai tools atau software IDE, Integrated Development Environment, yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi desktop melalui framework network. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Dina. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan. Yang pertama, pengembangan aplikasi yang dilakukan. Kelompok kami melakukan perbaikan dari aplikasi yang diberikan dengan melakukan pengubahan model OOP ke model MVC menggunakan framework CI. Lalu menambahkan fitur dan fungsi yang belum tersedia di aplikasi sebelumnya. Permasalahan yang dikerjakan pada tugas kelompok keempat ini, yang pertama secara non-teknis, yaitu pada aplikasi sebelumnya masih ada beberapa menu dan fitur yang tidak tampil. Secara teknis, yaitu mengubah code yang sebelumnya menggunakan PHP 5 menjadi PHP 8. Lalu code pada aplikasi yang sebelumnya menggunakan OOP menjadi model MVC. Pada menu dimensi, terdapat fitur lihat data yang tidak dapat diakses action edit dan delete. Begitu juga pada menu pertanyaan. Pada menu pengguna tidak dapat mengakses fitur lihat data dan tambah data. Dan yang terakhir, button logout tidak berfungsi. Solusi yang kami tawarkan pada tugas ini adalah secara non-teknis menampilkan tampilan fitur yang hilang. Secara teknis yaitu melakukan migrasi dari PHP 5 ke PHP 8, mengubah struktur code dari OOP ke bentuk model MVC dengan menggunakan framework CI, membuat code untuk fitur edit dan delete pada fitur lihat data dari menu dimensi dan pertanyaan. Lalu mengaktifkan menu pengguna dengan menambahkan code untuk fitur lihat data dan tambah data. Dan yang terakhir mengaktifkan button logout. Selanjutnya akan dijelaskan lebih detail oleh Diana. Nah, sebagaimana permasalahan yang sudah disebutkan oleh Mbak Dina sebelumnya, di sini kita mencoba membuka tampilan aplikasi sebelum migrasi. Dan ini tampilannya. Lalu kita mencoba login sesuai dengan username dan password yang ada di database. Kita login menggunakan username admin dan passwordnya juga admin.
Nah, kita sudah berhasil login dan berikut tampilan tata kelola. Dapat dilihat di sini ada tampilan dashboard. Lalu kita lihat ke sidebar, terdapat menu dashboard, dimensi, pertanyaan pengguna, dan jawab kuesioner. Pada menu pengguna, kita mencoba untuk mengklik lihat data, dan hasilnya adalah tidak dapat ditampilkan atau error. Lalu kita juga mencoba untuk mengklik tambah data, dan hasilnya pun error. Setelah itu, kita coba ke menu dimensi, lalu klik lihat data. Di sana terdapat 3 button action, view, update, dan delete. Lalu kita mencoba untuk mengklik semuanya, namun semua button tidak berfungsi. Dan di sini juga ada button logout. Kita mencoba untuk logout, tapi hasilnya juga error. Nah, kenapa semua hal tersebut tidak berfungsi atau error? Ternyata dapat kita lihat dari codingan. Pada sidebar, terdapat instruksi untuk memanggil lihat pengguna dan tambah pengguna. Namun, pada file PHP-nya tidak ada lihat pengguna dan tambah pengguna. Lalu, pada lihat dimensi, di sini ada action, view, update, delete. Nah, ini sama halnya dengan pengguna. Tidak mengarahkan kemana-mana, sehingga tidak dapat berfungsi. Dan kita juga tidak bisa logout karena ternyata file PHP logout-nya tidak ada. Di sini dapat kita lihat semuanya masih menggunakan struktur PHP OOP dan belum menggunakan model MVC. Untuk tampilan migrasi dan sudah menggunakan model MVC akan dijelaskan oleh Mas Haryo. Oke, tadi sebelumnya udah dijelaskan ya sama kelompok kami. Untuk di sebelah kiri adalah project yang belum kita migrasi menggunakan MVC framework CI, dan sebelah kanan adalah yang sudah dimigrasi. Di sini udah terlihat ya, kami bisa pisahkan mulai dari controller, mulai dari model, dan view. Kita langsung masuk ke codingan buat di migrasinya. Oke, di sini kita akan bahas model dulu ya. Model itu untuk istilahnya untuk datanya kita query datanya, lalu untuk setelah di query datanya itu kita akan memunculkan datanya. Memunculkan datanya itu melalui controller, lalu controller mengirimkan ke tampilan view. Di sini di dimensi model kita ada bikin beberapa function, yaitu get bobot dimensi untuk menampilkan dimensinya, dan get dimensi untuk menampilkan dimensinya, dan add dimensi untuk menambahkan dimensinya, dan delete untuk delete dimensinya, dan update untuk update dimensinya. Berikut adalah query-query untuk function ini. Lalu setelahnya kita ada di jawaban model. Nah, di jawaban model ini kita juga bikin beberapa function, yaitu function untuk get jawaban dimensi. Ini akan beberapa menampilkan jawaban. Lalu di sini ada get kuesioner, yaitu untuk menampilkan kuesionernya, itu ada delete jawaban dan ada add jawaban. Nah, di sini query-nya sudah tertulis ya, teman-teman. Lalu untuk di kuesioner model ini kami hanya menggunakan satu function, yaitu get kuesioner, karena emang di kuesioner kita hanya menampilkan semua field yang ada di tabel kuesioner. Seperti ini ya untuk codingannya. Lalu ada juga login model. Ya, login model ini untuk itu ya, untuk kita proses data yang diinputkan oleh si user pada halaman web tadi, username dan password, akan dicek di sini di login model ini apakah sudah sesuai dengan yang di database atau belum. Nah, lalu ada juga di pengguna model kita bikin dua function, yaitu get pengguna untuk menampilkan semua pengguna dan add pengguna untuk menambahkan pengguna. Nah, berikut ya untuk codingannya. Lalu ada pertanyaan model. Nah, pertanyaan model ini kita
bikin beberapa function, yaitu get pertanyaan untuk menampilkan semua pertanyaan pada tabel kuesioner, itu lalu ada add pertanyaan, lalu ada delete pertanyaan, dan update pertanyaan. Sini itu ya teman-teman ya, untuk codingan dan query-nya seperti ini. Untuk query add pertanyaan, untuk query get pertanyaan, untuk delete pertanyaan, dan update pertanyaan. Update pertanyaan dan delete pertanyaan by ID questioner. Lalu kita ada juga bikin controller di sini. Kita bikin 5 controller ya. Yang pertama itu dimensi controller. Nah, dari dimensi model tadi, kita ambil function-function tersebut, kita taruh di function sini. Seperti function index ini, akan kita mengambil function get dimensi pada model dimensi tadi. Kita ada beberapa function, yaitu di index untuk lihat dimensi, add dimensi untuk tambah dimensi, delete dimensi untuk delete dimensi, dan update dimensi untuk update dimensi. Ini untuk logiknya dari si dimensi controller. Itu ada lagi home juga seperti itu. Di sini adalah logic untuk menampilkan data pada halaman dashboard yang berbentuk chart tersebut. Di sini ya. Kita ngambil dari function get questionnaire pada model questionnaire. Lalu setelahnya ada di login controller. Nah, di login controller ini kita bikin beberapa function, yaitu login dan logout. Kita bikin satu controller, yaitu untuk login dan logout. Lalu setelahnya ada pengguna controller, yaitu di sini kita bikin untuk menampilkan data pengguna dan untuk menambah data pengguna. Lalu ada di pertanyaan controller, yaitu pertanyaan controller ini kita bikin beberapa function yang mengacu pada function pada pertanyaan model, yaitu seperti menampilkan pertanyaan, menambahkan pertanyaan, delete pertanyaan, dan update pertanyaan. Berikut seperti ini ya codingannya teman-teman. Lalu setelah kita bikin controller, jangan lupa kita bikin root-nya. Bukan bikin root sih, lebih tepatnya mendaftarkan di root-nya. Kita setiap bikin controller tadi, jangan lupa untuk didaftarkan di root. Kita bikin nama root-nya, login add dimensi seperti ini, lalu arahkan filenya, login controller di sini, controller ya. Lalu ini buat function-functionnya yang di paling belakang ini, seperti add dimensi, delete dimensi, dan update dimensi. Setelah itu kita juga bikin config database-nya di sini, yaitu kita menggunakan username localhost, hostname-nya localhost, username-nya root, password-nya kosong, database-nya sesuai nama DB yang sudah kita import, MySQL, dan kita DB driver-nya menggunakan MySQL. Nah, kita masuk ke bagian view. Di sini kita bikin beberapa view ya. Itu ada view dimensi, ada view kuesioner, ada view pengguna, ada view pertanyaan, dan ada view home-nya sendiri. Di sini ada edit dimensi, ini untuk view untuk update dimensi atau edit dimensi. Terus di sini ada view untuk edit pertanyaan. Dan di sini ada untuk tadi halaman loginnya tadi, ini index. Lalu ada di kuesioner ini untuk menampilkan kuesioner. Lalu di sini ada di lihat dimensi untuk menampilkan data pada menu dimensi tadi. Ini ada lihat pengguna untuk menampilkan halaman pengguna ketika kita klik lihat data. Lalu ada lihat pertanyaan. Lalu ada di sidebar bagian di kiri bagian layar tadi, untuk menunya ada dashboard, lihat data dimensi, pertanyaan, pengguna, lihat data tambah data, lihat data tambah data, lihat data tambah data. Nah, tadi di codingan sebelumnya ada untuk menu pengguna. Untuk menu pengguna ini untuk lihat data dan tambah datanya nggak bisa, karena tadi di codingan sebelumnya tidak ada untuk file add pengguna dan lihat pengguna.php. Nah, sekarang kita udah tambahkan tadi melalui controller tadi dan terhubung ke model pengguna.
Nanti kita coba praktikkan. Ditambah dimensi, lalu ditambah pengguna, tambah pertanyaan, dan di halaman dashboard-nya sendiri yang menampilkan beberapa chart itu. Oke, kita langsung saja masuk ke webnya ya. Ini adalah web untuk web yang udah migrasi, dan sebelah sini adalah web yang belum migrasi. Oke, kita masuk dulu ke admin ya. Kita login. Kita udah masuk di halaman dashboard-nya tadi. Kita langsung ke pengguna. Di pengguna tadi lihat di web sebelumnya tidak bisa kita akses. Lihat pengguna tidak bisa diakses karena emang lihat pengguna di PHP-nya nggak ada. Sekarang kita coba cek di pengguna. Tadi kan udah kami tambahkan lihat pengguna. Nah, sekarang udah muncul nih ini user dan hak akses untuk pengguna web tersebut, web ini. Dan sini juga ada tambah data. Kita coba tambah data ya. Sebelumnya kalau kita menambahkan save change tapi belum bisa, ada muncul seperti ini, required. Oke, kita bikin tambah data yaitu ya, kita pasangnya aksesnya sebagai kita save change, berhasil ditambahkan, lalu masuk sini yang terdaftar ya namanya, lalu di dimensi dilihat data dan tambah data. Di sini udah bisa ya untuk actionnya. Kita coba dulu tambah data ya di data manajemen, bobotnya kita kasih 3, kita save change, dimensi berhasil ditambahkan, apakah berhasil ditambahkan, dan ternyata memang sudah ditambahkan. Lalu kita coba edit ya. Di sini kita edit data, oke. Sebelumnya seperti ini kan datanya, kita tambahkan lagi kita save change ya, sudah terdaftar ya. Ini tadi sudah diedit ya kan, data manajemen komputer, bobotnya juga belum berubah. Kita coba hapus, alert apakah Anda yakin menghapus? Oke, nanti sudah dihapus. Nah, di sini sudah terhapus ya. Untuk pertanyaan juga sama. Di sini juga bisa add data, sama update data, sama delete data. Kita coba di bagian pertanyaan terakhir ya. Kami juga udah bikin ya kan, dicoba. Kita coba dulu aja. Kita pilih sesuai dimensi variabelnya, kita lihat itu. Ketika kita save change, nggak bisa karena pasti ada muncul error-nya ini. Supaya ini tabelnya harus terisi semua. Kita coba save change, dan ternyata pertanyaan berhasil ditambahkan. Kita coba cari ya tadi. Muncul ya pertanyaan tadi yang kita tambahkan. Coba kita edit, kita coba ganti namanya, apakah hari ini. Kita coba save change. Kita langsung redirect ke lihat pertanyaan. Kita coba cari lagi cerah. Oh, ini sudah terganti ya teman-teman ya. Coba tadi kan untuk itunya, kita sekarang coba lihat apakah Anda yakin hapus data. Oke, pertanyaan sudah hapus. Coba kita cari lagi ya. Tidak ada yang tadi sudah berhasil dihapus. Oke, berarti kita langsung lanjut ke perbaikan terakhir, yaitu pada logout. Di sebelumnya kita tidak bisa logout karena memang logout PHP-nya belum dibuat, dan sekarang udah bisa karena kita udah bikin. Oke, mungkin kalau dari segi migrasinya sekian yang bisa saya sampaikan. Thank you guys kepada kalian yang telah menonton video ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru dari kami lainnya. Last but not least, jalan-jalan naik Metro Mini. Cakep. Jangan lupa bawa Oreo. Cakep. Sekian dari kelompok kami. Terima Asik. kasih Pak Sandi dan Pak Rusito. Mantap. Thank you.